Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oke, baik sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Dani Juanda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas waktu yang telah diberikan gitu, untuk diskusi kita pada hari ini, yang mana akan memakan waktu sekitar 30 menitan lah. Lalu hari ini kita akan membahas tentang green consumer behavior atau perilaku konsumen yang sadar akan lingkungan. Diskusi ini sifatnya konfidensial, di mana untuk kepentingan penelitian juga dan untuk kepentingan tugas mata kuliah topik khusus pemasaran. Lalu tentunya perihal jawaban tidak ada yang salah dan juga tidak ada yang benar ya. Segala yang diungkapkan juga sangat bermanfaat bagi perjalanan penelitian ini. Baik, sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita mulai. Oke, cukup paham. Oke, siap. Uh, untuk awalannya mungkin boleh diperkenalkan dulu ya terlebih dahulu, nama, mungkin statusnya sebagai apa dan juga tinggal di mana. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin aku Nova Ahmad Tamimi. Aku berusia 19 tahun dan saat ini aku mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani semester 1, Prodi Hubungan Internasional. Selain itu, kalau menyangkut soal lingkungan, aku juga adalah duta Generasi Hijau Indonesia atau Runner Up 3 dan aku juga salah satu masuk organisasi Green Generation di Jawa Barat yang memang terfokuskan terhadap lingkungan. Wow, keren banget. Uh, untuk kegiatan mungkin yang lagi dilakuin sama Kanopanya ini apa ya gitu yang lagi terakhir terakhir lah itu kegiatan terakhir yang dilakukan. Kalau kegiatan-kegiatan terakhir, karena kan aku kali ini masih fokus di kuliah ya, karena awal-awal juga. Kalau kegiatan terakhir mungkin volunteer membersihkan sampah Cipaganti yang di deket UPI, dan selain itu juga aku volunteer urban clean up di Kabupaten Subang di daerah aku sendiri. Itu sih ya kalau terakhir-terakhir kayak pembersihan sungai bareng-bareng bareng organisasi River Clean Up Indonesia. Gitu. Oke. Untuk kegiatan itu biasanya di weekday apa di weekend ya? Biasanya di weekend, hari Sabtu atau Minggu. Oke. Itu bisa dibilang rutin setiap minggu atau sebulan sekali atau bagaimana? Kebetulan kalau dari River Cleanup dan Green Generation Jawa Barat sendiri itu rutin setiap minggunya dan kadang suka di-expose juga di Instagramnya River Cleanup sama Green Generation Jawa Barat. Jadi kita nggak harus ikutan organisasinya, buat orang-orang luar tuh mereka juga bisa ikutan kegiatannya gitu. Paling sering sih di Cipaganti dan terakhir-terakhir ini juga mereka itu langsung ke sekolah-sekolah, kayak contohnya kemarin di sekolah dasar kayak apa ya, ngajarin anak-anak pelajar juga buat peduli lingkungan gitu, membuang sampah, perbedaan organik dan non organik gitu sih. Oke, berarti kegiatannya rutinan ya. Keren banget nih Kak Nova. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya tentang produk ramah lingkungan. Nah, Kak Novanya sendiri mengetahui tentang produk ramah lingkungan? Ya, mungkin produk ramah lingkungan kalau misalnya dari diri aku sendiri, aku emang fokus di sampah plastik ya, atau paperless juga. Kalau misalnya aku tuh biasanya kalau ke minimarket atau supermarket, karena di Jabar ini juga nggak sama kayak nggak sama kayak Jakarta ya. Mungkin di Jakarta itu sudah tidak memakai plastik kalau misalnya di supermarket. Namun di sini tuh aku lihat-lihat masih memakai plastik. Jadi kalau aku sendiri tuh tergantung diri aku dan kesadaran diri aku sendiri. Aku tuh kadang nggak minta plastiknya, aku bawa paper bag sendiri atau aku langsung masukin ke tas aku kalau barangnya sedikit. Selain itu aku juga kalau ke kampus kadang suka bawa tumbler. Kalau misalnya aku beli es teh poci, kemarin juga aku pakai tumbler aku. Selain aku bisa bawanya enak, aku juga bisa bawain ke kelas kan. Jadi aku bisa minum es teh itu gitu sih menurut aku. Cuma ada suatu saat juga aku kadang suka lupa nggak bawa
paper bag atau aku nggak bawa tumbler juga gitu. Jadi aku tergantung lingkungan juga sih. Oke, berarti bisa dibilang Kanova ini lebih rutinnya memang sudah sadar ya akan apa namanya tuh produk ramah lingkungan. Oke, lalu tanggapan Kanova ini dari dampak produk ramah lingkungan terhadap lingkungan Kanova sama ya lingkungan sekitar gitu, apa gitu dampak? Dampaknya kalau kita menggunakan ramah lingkungan ya. Ya Oke, betul. pertama kan gimana caranya kita mengelola sampah dengan benar gitu ya. Yang dimana pengurangan sampah itu bisa dilakukan dengan 3R, ada reduce, reuse, and recycle. Yang dimana yang pertama kita pembatasan timbulan sampah, mengurangi sampah lingkungan. Kayak tadi memakai tas belanja kalau ke supermarket. Yang kedua juga ada pendauran ulang sampah, yang dimana sampah plastik itu didaur ulang kembali menjadikan produk kerajinan gitu. Dan yang ketiga itu ada pemanfaatan kembali sampah. Contohnya kayak kaleng bekas atau botol aqua itu bisa dijadiin pot kayak gitu. Dampaknya yang pertama kita mengurangi uh, contohnya misalnya paperless ya, kita mengurangi sampah kertas. Kalau misalnya kita mengurangi kertas, yang dimana kita mengurangi penebangan pohon secara liar juga. Jadi pohon kita kan nggak semakin ditebang, jadi lama kelamaan juga tidak akan terjadi banjir atau longsor gitu sih. Dan aku juga kali-kali waktu pas program pas SMA, aku karena kegiatannya di Kalimantan itu paperless, temanya paperless, jadi aku tuh mengajak sekolah aku untuk mengurangi sampah kertas. Contohnya saat ulangan itu kita eh, apa ya, guru aku tuh support aku juga, jadi mereka memakai aplikasi gitu, jadi mengurangi sampah kertas juga, karena kan satu kertas juga kalau misalnya banyak anak itu banyak penembangan pohon gitu sih. Oke, oh that's awesome, keren banget ya dari kegiatan yang udah disebutin sedikit ya sama Kanova ini. Oke, mungkin kita berlanjut lagi sekarang ke green consumer behavior atau perilaku konsumen. Oh, oke, selanjutnya kita lanjut ke green consumer behavior atau perilaku konsumen yang sadar akan lingkungan. Untuk pertanyaan yang pertama, produk ramah lingkungan apa sih yang Kak Nova beli atau konsumsi terakhir kali? Yang aku beli ya contohnya paper bag sih, karena aku juga suka suka gitu kayak beli paper bag, atau karena aku waktu itu tinggal di Subang dulu tuh tempat pensil aku tuh dari contoh wadah kopi. Nah waktu itu aku pakai itu, jadi kan tempat pensilnya itu aku pakai wadah kopi, dan menurut aku itu estetik juga sih. Jadi itu kan kita mengurangi sampah lingkungan juga, sampah dijadikan apa ya, pemakaian sehari-hari gitu sih. Ah, oke, baik. Untuk produknya tuh biasanya dibelinya rutin deh. Seberapa sering sih? Kalau produknya nggak rutin ya, karena kan kalau rusak doang aku beli lagi gitu. Cuma ya Oke, oke. eh, hal yang sering sih ya itu, kalau ke supermarket aku pakai paper bag sendiri gitu. Jadi kita intinya mengurangi plastiknya mereka. Kita nggak harus ngajak orang lain buat ngikutin kita, tapi kan kesadaran diri masing-masing. Kalau kita udah kayak gini, bisa di teman kita ngikutin apa atau ngelakuin hal yang kita lakuin juga. Jadi semakin lama kan semakin banyak orang juga yang melakukan kegiatan tersebut itu sih menurut aku. Wah, ya setuju banget ya. Kayak meskipun kita bisa dibilang nggak ikut mengkampanyekan gitu, tapi kayak mencontohkan untuk peduli lingkungan tuh orang-orang bakal tahu dan ngeh lah gitu. Kayak gitu ya. Oke, untuk biasanya produk ramah lingkungannya itu biasanya ada tempat khusus ya sih buat belinya gitu. Aku sih kalau misalnya nggak di offline store, aku di online store ya produk ramah lingkungannya. Dan kalau tumbler sendiri, mungkin tumbler dari rumah aku bawa, atau eh, kadang aku ngambil yang emang produk UMKM, karena kan aku bisa ngedukung produk UMKM dari daerah aku sendiri gitu sih. Wah, wah keren banget ya. Kayak selain buat peduli lingkungan juga kayak mensupport gitu sama UMKM sekitar. Wah, keren banget nih Kanova. Paling selain
selain produk itu biasanya apa lagi sih yang bisa dibilang kayak wah most important gitu? Biasa produk selain produk yang tadi disebutin gitu ya, biasanya ada produk produk ramah lingkungan yang kayak wah harus penting banget nih gitu buat dipakai atau dibawa gitu. Nah, itu balik lagi ke yang pertama, itu tuh mudah banget karena kan kita nggak harus pakai yang lain atau cari cara lain. Yang pertama paling penting itu sebenarnya mengurangi sampah plastik menurut aku. Kita nggak harus cari macam-macam lagi karena kan emang plastik di Indonesia aja menduduki peringkat kedua di dunia karena sampahnya itu paling banyak dan ada China juga. Dan caranya itu yang pertama kita paling gampang, paling mudah kita membawa paper bag ke supermarket. Itu sih menurut aku yang paling mudah dilakukan buat anak pelajar atau generasi muda kayak kita gitu. Oh, oke. Baik. Selanjutnya kita beralih lagi pertanyaannya. Untuk Canova sendiri nih, ada nggak sih kayak produk yang mungkin ramah lingkungan, tapi belum tercapai atau belum belum punya, tapi pengen pakai gitu? Ada gak? Banyak sih sebenarnya ya, karena kan banyak banget sih itu. Cuma mungkin kalau buat sekarang karena kan aku jauh, jauh dari rumah juga, jadi masih sulit ngejangkaunya gitu. Jadi aku masih di hal plastik atau tumbler aja sih gitu. Oh, Paling kalau aku kalau misalnya tanaman sih dulu tuh kadang aku kayak mama aku juga kayak botol-botol minuman gitu. Cuma kan karena aku di sini jadi aku jarang banget ya kayak fokus ke tanaman gara-gara mungkin eh, kuliah juga gitu, kegiatan kuliah, jadi aku masih belum cukup waktunya untuk mengelola sampah dijadikan pot atau lain sebagainya gitu. Jadi paling aku insya Allah aku bulan depan mau aktif lagi di Green Generation Jawa Barat untuk peduli sampah gitu, untuk membersihkan sampah juga. Jadi buat teman-teman semuanya kalau misalnya pengen join bisa langsung chat aku aja gitu, atau kakaknya pengen ikutan juga boleh. okay, that's really cool. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, pastinya udah sering mendengar lah kayak penggunaan mobil listrik ya. Gimana kak? Pastinya udah pernah kayak mendengar tentang penggunaan mobil listrik gitu. Ya, Nah, menurut Kanova sendiri nih, dampak dari penggunaan mobil listrik itu sebenarnya ramah lingkungan atau sama saja gitu seperti mobil konvensional yang lain. kalau menurut aku mobil listrik itu salah satu dampaknya pertama tidak menghasilkan emisi gas ya, atau tidak merugikan lingkungan. Jadi nggak ada polusi yang kebuang juga sih menurut aku. Jadi polusi kita di negara kita juga akan menurun karena kan apalagi di ibu kota itu polusinya udah benar-benar parah banget. Yang mana nantinya kalau dalam SDGs atau Sustainable Development Goals 2045 nanti isu itu ada climate yang dimana programnya itu sebenarnya pengennya itu kalau misalnya bangunan itu di atapnya atau mereka tuh mengurangi listrik dengan cahaya matahari lagi kak. Dan itu beberapa program kemarin aku, bukan program ya, kemarin aku dan teman-teman aku itu tuh udah mengaplikasikan tersebut gitu. Nantinya di 2045 insya Allahnya akan menjadi tersebut, menjadikan apa ya, atap bangunan itu di atasnya ada pohon-pohon, jadi listrik kita itu lebih banyak dari cahaya matahari dibandingkan kita membayar listrik, jadi kan itu mengurangi polusi juga gitu. Oke, oke. Berarti bisa dibilang hampir sama kayak panel surya atau emang panel surya? Ya, ya bisa Ah, sama kayak panel. oke. Kita lanjut lagi ya pertanyaannya. Selain gitu, bisa dibilang kan tadi Kanova bilang eh, masih menggunakan plastik ya. Nah, produk yang bisa dibilang tidak ramah lingkungan gitu yang masih dipakai sama Kanova ini apa ya? Produk yang tidak ramah lingkungan yang masih dipakai sama aku, Ya, sebaliknya gitu sama yang tadi. selain sama aku dan sama kampusku juga ya, karena kan nggak setiap dosen itu boleh kita menggunakan laptop ya.
Jadi kita harus pasti nyatat lagi di bindernya, di mana itu kan masih menggunakan kertas ya. Jadi ya menurut aku yang masih aku lakukan itu masih menggunakan kertas walaupun aku menguranginya gitu. Walaupun aku menguranginya. Dan ternyata kampus aku sendiri itu tidak programnya itu tidak saat ulangan itu tidak menggunakan aplikasi. Jadi mereka masih memakai kertas. Jadi yang mana itu uh, kurang sih menurut aku. Yang harusnya kan kita menjadikan digitalisasi itu makin bagus ya. Ini tuh malah masih menggunakan kertas. Minimnya itu seperti itu. Oke. Baik. Kalau diberikan chance gitu atau kesempatan buat apa memberikan aspirasi gitu ya sama ke pihak kampus gitu. Mungkin apa sih yang mau disampaikan sama Kanova gitu? Yang pertama aku tuh pengen lebih banyak tempat sampah sih karena emang dari penglihatan aku sendiri kurangnya tempat sampah. Dan yang kedua itu di depan, memang ini bukan area kampus tapi di dekat kampusnya itu ada aliran sungai dan itu tuh full banget sama sampah, mau dari sampah rumah tangga dan lain. Jadi tuh alirannya itu apa sih macet gitu loh, jadi yang dimana bisa menyebabkan bau dan banyak kuman juga, kan kita juga bisa sakit gara-gara itu. Intinya itu sih menurut aku. Jadi kalau bisa gitu kita tuh kerja sama atau gotong royong bareng-bareng buat membersihkan itu. Sebenarnya niat aku juga waktu itu aku pernah chat River Clean Up sama GG Jawa Barat buat kita bareng-bareng ngebersihin daerah kampus aku juga sih. Cuma ya mungkin nanti akan dilaksanakan. Wow, that's really good. Eh, untuk estimasinya berarti bakal kapan gitu untuk kegiatan tersebut ya? Aku sih pengennya cepet banget ya karena aku udah WA juga waktu itu dan aku videoin juga sampah di depan kampus aku. Bentar, aku cek dulu nih. Eh, Jadi contoh sampahnya tuh kayak gini. Kita loading. Nah, bisa kelihatan nggak sih? Aku matiin ini dulu backgroundnya. Nah ini, nah ini tuh di sungainya itu deket kampus aku tuh kayak gini sampahnya, bener-bener full. wah, really? Ya itu tuh aku tuh ngajak, wah parah katanya. Kita bakal lakuin nggak gas? Aku bilang. Jadi insya Allah nantinya bakal langsung diinin sih, karena kan mereka juga ada kegiatan yang lain gitu ya. Ada kegiatan yang lain juga, jadi kita harus apa yang ngatur jadwal juga sih biar mereka datang ke sini. Karena kan mereka tuh tim juga ya dan apa ya bener-bener alat-alatnya tuh ada semua, bahkan sarung tangannya ada. eh, kita juga pakai apa ya sepatu boots. Jadi kayak contohnya kayak Pandawara lagi, cuma Green Generation Jawa Barat ini sebenarnya lebih duluan dari mereka. Dan River Cleanup itu sebenarnya organisasi internasional, di luar negeri juga ada River Cleanup India, Australia, dan kita itu River Cleanup Indonesia. Terfokuskan banyaknya sih di Bandung, kita banyak kegiatannya sih. Oke, keren banget ya. Kayak udah sebenarnya kan yang memang viral dan mungkin terdengar gitu kan Pandawara, tapi ternyata gitu sudah ada terlebih dahulu ya organisasi yang mengatur atau bisa dibilang kayak membersihkan sungai-sungai juga ternyata ya. Oke, okay. That's really cool. Kayak sebenarnya organisasi yang kayak gitu tuh bisa dibilang penting, tapi orang tuh malah nggak aware gitu. Betul Dan banget. bisa dibilang kayak udah diberikan ya semacam pemberitahuan atau mungkin pembelajaran gitu tentang sampah, tapi masih banyak gitu yang nggak sadar. Padahal sebenarnya kan itu penting Ya, banget. Gitu. bahkan banyaknya itu orang-orang menyalahkan pemerintah ya, karena kan kalau di jalan raya itu kan banyak sampahnya kayak gini, itu pemerintah kan nggak
apa ya, dana-dana dari pemerintah tidak diinikan, tidak dikeluarkan. Padahal sebenarnya yang membuang sampahnya juga masyarakatnya juga. Jadi menurut aku gimana penting kesadaran dari diri sendiri sih itu. Karena waktu itu juga aku pernah ngelihat di salah satu desa itu tuh benar-benar satu kampung mereka tuh bareng-bareng buat ngebersihin sampah itu. Jadi ya makanya desa mereka tuh benar-benar bersih banget dari sampah itu sih menurut aku. Bisa dibilang kayak we hope that ready to do ya, kayak Ya, cepat-cepatlah semoga lah sampah-sampah yang di sekitaran kampus tercinta untuk segera dibersihkan gitu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin uh, dari mungkin kita balik lagi tadi ke produk yang tidak ramah lingkungan gitu. Bisa dibilang kapan gitu mungkin Canova ini akan sangat maksimal gitu dalam penggunaan produk yang ramah lingkungan gitu. Jadi berhenti menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan itu kapan? kan kita juga nggak tahu ya apakah kita kayak misalnya contohnya tadi plastik. Aku tuh memang gimana caranya aku mengurangi karena dari kata mengurangi itu kalau kita semuanya mengurangi akan mengurangi sampah juga lebih banyaknya. Jadi aku sendiri emang karena kalau misalnya aku lupa aku pasti bakal beli minuman di luar juga kayak contohnya botol aqua dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah bawa tumbler kan kita jadi ingat gitu loh. Jadi aku nggak tahu kapannya tapi ya kalau bisa kita tuh sebagai masyarakat tuh mengurangi terlebih dahulu. Ah, Oke, baik. Jadi bisa dibilang kayak sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya, Ya, kayak gitulah. ya betul banget. Oke, terakhir mungkin pesan lagi mungkin ya untuk bisa dibilang terhadap masyarakat ataupun orang-orang ya yang masih kurang peduli akan lingkungannya, itu apa sih dari Kanova? Pesan buat teman-teman yang kurang peduli sama lingkungan ya tepatnya. Em, Teman-teman semuanya, karena kan kita nggak tahu ya ibu kota sendiri aja sudah dipindahkan ke IKN karena memang polusinya itu udah gede banget. Makanya mereka tuh pindahkan ke IKN. Kalau misalnya kita terus-terusan seperti ini atau kita masih membuang membuang sampah di sungai atau kita membakar sampah kan menimbulkan polusi. Ini mana dunia kita itu nggak bakal apa ya nggak bakal bersih dan nggak tahan lama juga. Jadi menurut aku kalau kalian pengen hidup kalian bersih, pengen hidup kalian sehat, pengen dunia ini lebih bersih lagi dan menjadikan Indonesia emas di tahun 2045, kalian harus punya kesadaran diri sendiri. Itu lagi sih intinya kesadaran dari kalian. Kok mau sih anak-anak segede kalian tapi buang sampah masih di sungai dan tempat-tempat yang lain? Nggak malu emangnya sama anak-anak yang lebih di bawah umur? Karena yang kalian lakukan itu akan menjadi contoh buat mereka gitu sih. Wow, give it applause. Wow, that Thank was you. really good advice. Oke, mungkin that was the end of the ya kegiatan hari ini ya. Mungkin yang bisa saya ucapkan pribadi, terima kasih banyak gitu atas waktunya. Terima kasih pula atas segala ya advice dan juga message gitu ya buat orang-orang dan juga buat ya masyarakat gitu ya akan peduli lingkungan. Mungkin terakhir ada yang ingin ditanyakan gitu dari Kanovanya sendiri mengenai wawancara ini. Oke, pertama, thank you so much buat Kak Muhammad Dandi Juanda buat aku menjadi narasumber terhadap peduli lingkungan karena menurut aku ini penting banget sih buat teman-teman tahu, apalagi buat teman-teman pengen join, pengen tapi mereka tuh malu atau takut buat berkegiatan kayak gitu, kalian bisa ikutan aja. Jadi kalian coba dulu. Kalau nggak coba, pasti kalian bakal penasaran gitu sih. Dan aku mau nanya, apakah kakak melakukan kegiatan wawancara ini sering atau bagaimana? Atau hanya tugas doang atau gimana kak? Atau nanti Oh, ada program atau Oke, mungkin first of all ini untuk tugas memang, tapi bisa dibilang dari
uh, mata kuliah ini sendiri gitu, bisa dibilang kayak sebagai reminder gitu buat diri sendiri, wah ternyata sangat penting gitu ya buat peduli terhadap lingkungan gitu. Bisa dibilang uh, saya juga gitu mengusahakan gitu dari masalah plastik gitu, terus ya sama tumbler juga gitu, masih sama juga agak inilah agak nggak rutinan, cuman ketika perlu perlu bawa minuman gitu pasti pakai tumbler gitu ya. Bisa dibilang kayak di efek Sumi gitu ya, kayak menjadikan ya lingkungan ini harusnya perhatikan lagi gitu, karena udah terlalu banyak gitu sampah yang beredar gitu, kayak gitu sih. Oke, it's good, Kak. Oke, mungkin sekian wawancara kali ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Kak, udah ngajak aku buat sharing-sharing. Oke.